Gurunda monitor. Gurunda Ya, Zuma. sebelum ke Gurunda, sebentar Bulan teman-teman ya. puasa 2025 ada yang masih bocor kepalanya. Tafadhol Gurunda. Mohon maaf Gurunda. Lanjut Gurunda. Ya, sebentar Iya. dulu. Allah Ini itu ada- Tuhan orang Arab kan? Kenapa kok sebentar, sembah? Kebri. Yes, Manungkali. Allah adalah Tuhannya orang Arab, betul. Apa masalahnya? Nah, sekarang anak Maria apakah Tuhannya orang Yahudi? Ini yang berat ini. Ayo, apakah orang Yahudi menyembah Kristus? Apakah orang Yahudi menyembah anak bayi? Apakah orang Yahudi menyembah tumbal yang mati di atas pohon digantung dan ditusuk lambungnya oleh orang Roma? Berat ini, berat. Salah kau Zuma. Berat ini, jawab aja ya atau tidak, kan gitu. Apakah orang Kalau Yahudi orang menyembah? Yahudi tidak menyembah Yesus, itu kuakui. Bagus. Tidak berarti tidak sembahan menyembah- orang Yahudi dan sembahan orang Kristen beda, betul? sama. Iya. Orang Yahudi adalah Yesus. Orang Yahudi menyembah Allah Bapa, orang Kristen pun menyembah Allah Bapa. Cuma kau jangan memelintir. Orang Kristen menyembah makhluk yang ditombak lambungnya oleh orang Roma. Orang Oh, Yahudi betul. tidak menyembah makhluk yang ditombak lambungnya oleh orang Roma. Oh iya. Berarti sembahan antara Roma dan sembahan Yahudi beda atau sama? Jangan kau arahkan ke Roma, ke seluruh orang Kristen. Enggak ada. Orang Kristen itu kan Enggak pertama kali ada. Roma. Enggak boleh. Dong, Kalian itu cuma cuma salah. kalian itu cuman korban aja. Yang pertama kemudian memanipulatif semua aturan-aturan mainan juga model sembahan orang Yahudi itu kan Roma. Sampean ini hanya korban Selamat ini saja. cuma ini salah kok cuma. Jangkrik. Tuhan Jangkrik. orang Kristen itu sama dengan Tuhan orang Tak Yahudi. ada samanya. Pertanyaan Sama, saya, kau betul apakah kali kau. orangnya Kami yang tahu, apakah bukan orang kau. Yahudi apakah orang Yahudi menyembah Kristus yang lambungnya dicucuk oleh tombak di atas pohon? Ya atau tidak? Meow. Tuhannya orang Yahudi menyembah pencipta langit dan bumi. Undangnya aku tapi di mute-nya. Enggak Orang seru. Yahudi menyembah pencipta langit dan bumi. Orang Islam menyembah Lihat aja lah pencipta diskusi langit sini, dan Bang. bumi. Mute aku enggak suka aku. Jangan emosi lah. Nah, Mati udah nih. kan kabur. Aduh kabur. Udah enggak ada kabur. Ya itu kebiasaan si Manunggalin itu. Ini Gurunda, ada Ya. suster dari Katolik ini setiap malam intern naik ke komal kita ini bertanya Ya, tentang silakan. Islam setiap malam kepada Ustaz Tata. Beliau juga membawakan ayat-ayat yang ada di dalam Al-Quran. Saya sapa dulu ya. Selamat siang, Silakan. suster. Suster ngesot, bukan? Suster dari Katolik. Suster Katolik. Oh, suster dari Katolik. Iya, selamat siang Bang Ari. Iya. Siang, Mas. Silakan. Ada bahan lagi tentang subhat yang mau ditanyakan kepada kita sebagai umat Islam? Tidak, masih belum Bang. Saya di sini nyimak aja. Oh, Biar nyimak. saya Nyimak paham tentang dulu. kebenaran ya. Iya. Oke, silakan dilanjut Gurunda. Iya. Kalau menurut pemahaman Islam, seperti yang saya uraikan dari pagi tadi barusan, bahwa pencipta langit dan bumi itu mengutus para nabi kemudian untuk mengajarkan menyembah kepada Rabbus samawati wal ard, pencipta langit dan bumi. Ketika di penghujung pengutusan nabi, khataman nabiyyin, yaitu baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Al-Quran kemudian menjelaskan wa anna hadza sirati mustaqima fattabi'u, dan sungguh inilah jalanku yang lurus maka ikutilah. Jangan kamu wala tattabi'u subula fatafarraq bikum an sabili. Jangan kamu ikuti jalan-jalan yang lain.
di mana jalan itu justru akan mencerai-beraikan kamu dari jalan Tuhan. Demikianlah kemudian kata Allah memerintahkan kepada kalian agar kalian itu la'allakum tattaqun, bertakwa. Jadi tak ada lagi jalan selain daripada dinul Islam. Di luar Islam itu adalah jalan yang sudah dicerai-beraikan. Contoh, orang Yahudi menyembah esensi pencipta langit dan bumi, bercerai dengan Kristen yang menyembah kepada sosok Kristus yang notabene-nya ditombak mati di atas tiang salib. Berbeda, bercerai-berai. Tapi kalau di Islam, wa anna hadza sirati mustaqima fattabi'u. Umat Islam menyembah kepada Allah. Di dalam Islam pengajaran apapun itu, ya, semua mereka menyembah kepada satu hakikat pencipta yang kemudian mereka sebut Azza wa Jalla, Subhanahu wa ta'ala, yang maha suci lagi maha tinggi. Nah, sedangkan kalau kita masuk di agama lain di luar daripada Islam, maka mereka memiliki jalan yang kemudian bercerai-berai. Kenapa dikatakan bercerai-berai? Karena Nabi Musa mengajarkan apa? Oknum yang datang mengaku pengikut Nabi Musa kemudian menyembah berbeda dengan apa yang diajarkan oleh Nabi Musa. Mengamalkan prosesi agama yang kemudian berbeda dengan prosesi yang Musa ajarkan. Begitu juga ketika Yesus datang. Yesus datang kemudian mengajarkan jalan. Apa jalan yang Yesus tunjukkan kepada Bani Israel? Akui dirinya sebagai Rasulullah. Semua ungkapan, semua kata-kata, semua sabda yang terlontar dari mulut Yesus menghantarkan kemudian pengikutnya mendudukkan level tertinggi pada diri Yesus hanya sebagai Rasul. Itu segala firman yang engkau berikan kepadaku telah aku sampaikan kepada mereka dan mereka telah menerimanya. Mereka mengetahui bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Jadi Yesus menerima firman tuh. Wahyu pertama, wahyu kedua, wahyu ketiga, wahyu keempat, sampai kepada wahyu terakhir yang menjadi mutlak ajaran Yesus kepada muridnya Bani Israel. Rentetan firman wahyu yang Yesus terima dari Tuhan menghantarkan pengikutnya mengimani, percaya kepada Yesus bahwa Yesus adalah Rasulullah. Tak ada lagi selain itu. Berbeda dengan Kristen, percaya kepada Kristus adalah Tuhan itu sendiri yang nusul menjadi manusia. Berbeda dengan ajaran Yesus dan juga murid-murid Yesus. Muridnya percaya setelah Yesus menyampaikan firman, setelah Yesus memperlihatkan mukjizat, membangkitkan orang mati, membuat orang lumpuh berjalan, orang buta berjoget. Itu semua Yesus perlihatkan kepada Bani Israel, dan rentetan mujizat, kekuatan, tanda-tanda mujizat yang dilakukan Yesus di tengah-tengah mereka menghantarkan otak mereka, pikiran mereka, jasad mereka, insting mereka, amalan-amalan mereka mendudukkan Yesus sebagai Rasulullah, tidak mendudukkan lebih daripada itu. Tapi selain itu Yesus berpesan, waspada, akan datang penyesat dengan mengaku Kristus yang akan menyesatkan banyak orang. Makanya Kristen ini punya ajaran yang berbeda dengan ajaran Yesus. Karena Yesus hanya membatasi dirinya, level tertingginya adalah Rasulullah. Sedangkan Kristus membatasi dirinya, akulah Allah itu sendiri yang nusul menjadi manusia. Sembahlah aku, Tuhankanlah aku, jadikanlah seluruh manusia menjadi pengikutku. Itu berbeda antara pengajaran Yesus yang asli dengan pengajaran Kristus yang palsu. Berbeda. Kristus yang asli mengajarkan, aku diutus hanya kepada domba yang hilang dari umat Israel. Matius 15 nomor 24, Matius 10 nomor 5 nomor 6. Kristus yang asli mengajarkan kepada ke-12 muridnya agar jangan ke bangsa lain, tetapi pergilah ke bangsa Israel yang hilang dari domba Israel. Sedangkan Kristus palsunya mengajarkan apa? Pergilah, jadikanlah seluruh manusia menjadi pengikutku. Itu beda. Beda antara Kristus yang asli dengan Kristus yang palsu. Di tengah antara Kristus asli dan Kristus palsu, Yesus berdiri dan berpesan, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku dan berkata, akulah Kristus. Hari ini
umat Kristen hidup berdampingan dengan pengikut Kristus, tapi palasu. Kalau tidak palasu, kenapa kalian menuhankannya? Kalau tidak palasu, kenapa kalian jadikan hukum Taurat itu hanya sebagai pelengkap penderita? Kalau tidak palasu, kenapa kalian ibadahnya minggu? Kalau tidak palasu, kenapa kalian makan babi? Kalau tidak palasu, kenapa kalian merasulkan orang-orang yang kemudian tidak dikenali oleh Yesus? Kalau tidak palasu, kenapa kalian menjadi Karisteng? Sedangkan Yesus sedikit pun tidak pernah menyentuh hal-hal yang berhubungan dengan agama Kristen. Prosesi agamanya, kitab yang dianggap suci, rasul yang diusungnya, Tuhan yang diperkenalkannya, sedikit pun Yesus tidak pernah menyentuh item-item tersebut. Yesus adalah orang soleh. Yesus adalah orang muslim. Yesus adalah hamba yang taat. Yesus adalah utusan Tuhan yang senantiasa berpegang kepada lisan benar, hak yang mana dia sampaikan hanya berdasar kepada apa yang diperintahkan. Itu. Ya, jadi mau kayak mana lagi? Saudara sudah terlanjur menjadi Kristen. Apa yang harus Anda lakukan? Kembali merepres ulang iman yang Anda pegang, kepercayaan yang Anda anut. Anda harus reps ulang, perbaiki ulang, ditata ulang lagi. Jauhkan doktrin, jauhkan dogma, itu aja. Habis itu setelah kosong, pelajari Bible baik-baik. Ini Bible sebenarnya firman Tuhan atau bukan sih? Sabda Tuhan atau bukan sih? Yesus tahu nggak Bible ini? Yesus tahu nggak kemudian kalau kelak ada pengikut-pengikut bernama Kristen? Itu. Yesus tahu nggak kalau ketika dia mengatakan dalam Matius 5 nomor 19, barang siapa yang menghilangkan hukum sunat, menghilangkan haramnya babi, lalu mengajarkan kepada orang lain, maka dia akan menempati tempat terhina dalam kerajaan langit. Nah itu, saudara Kristen paham tidak itu? Barang siapa meniadakan hukum Taurat meskipun yang paling terkecil dan mengajarkan kepada orang lain, dia akan menempati neraka. Matius 5 nomor 19. Kristen mulut berkata, kami penganut Taurat, kami anak Abraham, kami pelaku Torah, kami pelaku firman. Tapi faktanya di lapangan, kok yang disembah adalah makhluk yang digantung di pohon? Siapa yang ngajarin? Itu loh. Jadi kalau cuma mulut, ngomong-ngomong, wah Kristen paling hebat, anak-anak Tuhan mereka itu. Apalagi kalau kita lihat Pak Bom-Bom, kalau dia di dalam kitab Ayub, di dalam Mazmur, di dalam kitab Yesaya, paling Yahudi dia, paling Yahudi. Paling Yahudi. Tapi ujung-ujungnya nyuruh jemaatnya menyembah korban yang mati di atas pohon, di atas salib. Jadi sangat timpang. Kalau dilihat, pegang Bible ke rumah ibadah, pakai rok pendek, baju batik, muka kotak, rambut rapi, jalan pakai sepatu pentopel, jalan pegang buku yang terjemahannya kitabnya Yahudi, diikutin dari belakang, diintip. Anak orang yang disembah. Anak orang yang disembah. Padahal Yesus mengajarkan menyembah kepada hakikat yang tak terlihat oleh mata manusia, yang tak terdengar oleh kuping manusia. Loh kok ini justru bukan yang terlihat dan terdengar lagi, tapi korban yang mati di atas salib itulah yang dituhankan. Inilah makanya Yesus mewanti-wanti, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu. Izinkan saya kemudian ingin bertanya kepada siapapun yang ada di sini, baik yang di YouTube atau yang ada di TikTok atau yang ada di dalam komal ini atau di luar komal atau yang sedang berbuka puasa sembunyi-sembunyi. Izinkan saya bertanya. Di dalam Matius 23 nomor 15, Yesus berkata, waspadalah kepada, celakalah engkau wahai ahli Taurat, celakalah engkau wahai orang munafik, celakalah engkau wahai orang Farisi, engkau
menjelajahi daratan, engkau menyeberangi lautan, mentobatkan orang menjadi pengikutmu, dan setelah dia bertobat, kau jadikan dia orang neraka, dan 2 kali lebih jahat daripada engkau sendiri. Pertanyaan saya, siapa ahli Taurat? Orang Farisi yang meninggalkan Yerusalem, menjelajahi daratan, menyeberangi lautan, mengambil orang-orang di luar Yahudi menjadi pengikutnya. Siapa itu? Dan ternyata dia menjadikan orang itu menjadi orang neraka dan 2 kali lebih jahat daripada dirinya. Mohon jawab, siapa ahli Taurat? Siapa orang Farisi yang mentobatkan orang di luar Yahudi menjadi pengikutnya, dan ternyata kata Yesus orang itu dijadikan sebagai orang neraka. Siapa orang neraka tersebut dan siapa orang Farisi tersebut? Mohon bantu dijawab, silakan. Paulus. Suster bisa menjawabnya juga, gak apa-apa, silakan dibuka mute-nya. Siapakah gerangan? Suster Katolik. Kalau di bawah sudah kompak jawabannya Gurunda itu. Iya. Kalau di komentar. Mereka udah mulai pintar, mulai cerdas. Jadi sahabat-sahabat sekalian, di tempat saya ini sudah pukul 14.56. Teman-teman yang lagi berpuasa, sedikit lagi kita akan buka. Ya, sambil menunggu buka puasa, silakan nyimak diskusi kita di sini sambil asap-asap untuk menunggu bulan suci buka puasa. Ya, sedikit juga minum kopi sedikit nggak apa-apa sambil buka puasa, tunggu buka puasa ya. Daripada jenuh ngantuk, silakan. Ya, di sini ada Big Brother, kita kurang bahasa Inggris ini, cuma ada Mbak Mila yang bisa ini. Big Brother, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ramadan Kareem to everyone, brothers and sisters. Iya, Masya Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban ya Ramadan, Big Brother. مرحبتين يا أخي كيف حالك؟ تمام الحمد لله. Ya, أنا في بلاد Indonesia بخير. Bunda Mila, Assalamualaikum Bunda Mila. Bunda Mila, Assalamualaikum Bunda Mila. Bunda Mila. Mute Bunda Mila, Bunda Mila. Beliau lagi istirahat kayaknya. Oh iya, sudah malam beliau di Amerika ya. Iya. Bunda Mila. Ya, gimana sister? Gimana pandangannya terhadap narasi-narasi dari guru kami tadi? Suster siapa namanya? Ya, suster, dibuka mute-nya suster. Dibuka mute-nya. Ya, ada apa? Bagaimana pandangan tadi? Gimana? Ada onde-onde, kue lapis, cendol, terus apa lagi tuh? Lapis apa namanya? Ada berbagai macam sih. Suster mau yang mana? Enggak, saya jangan dengarkan dulu aja. Soalnya masih belum ada yang ditanyakan gitu Bang Zuma. Oh iya, makasih. Iya, nggak apa-apa. Penjelasan barusan Bang Zuma cukup jelas kok. Alhamdulillah, Masya Allah. Nggak apa-apa kan ya? Iya, nggak apa-apa. Meskipun bukan seiman gini naik di sini gitu. Iya, nggak apa-apa. Ya, makasih. Sama-sama. Big Brother, because I want to give someone room for please. Yes, brother. I'm going to go down, inshallah. You can give some room, inshallah, okay? Okay. Please, Bunda Mila, sudah saya hubungi Bunda Mila. Assalamualaikum, Big Brother. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sorry, I'm sleeping. It's okay, sister. May Allah subhanahu wa ta'ala bless you always. Amin. Inshallah. So you have any question or anything? No, nothing. I'm really glad that the brothers and sisters are trying hard for Islam. May Allah subhanahu wa ta'ala grant you all and us istiqamah. Amin, ya Rabb. Oke, jadi saya tanya sama mereka, mama dia ada mau tanyakan, dia bilang kita nih kerja keras untuk Islam, mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala
memberi berkah sama kita ya. Amin ya rabbal Amin, alamin. amin. Yeah. Okay, sister, I'm going to go down, inshallah. I'm going to give someone space so they can talk, and I'll see you next I time. have a question before you go down. Are you in Los Angeles? Where are you? No, I Oh, live, you're in London. Sorry, I live you're in in London, London, yeah. sister. Yeah. Okay, yeah. Okay, go ahead. If you don't have anything else, you wanna say salam to Brother Zuma. He's my gurunda. He's my guru. He's my MashaAllah, senior. MashaAllah. May Allah subhanahu wa ta'ala bless him. and the rest of the brothers. Ustaz Tahta is senior too. Yes, and brother Tahta. Imam Datuk. Yeah, so everybody here says senior and You know, Guru, sister, all of us, we Yes. have one mission. Yeah. That Yeah. mission is this, that we want Jannah for ourselves and we want Jannah for everyone, inshallah. That's the mission, inshallah. kaum muslimin dan muslimah. Jadi dia mikir doa kita ini mudah-mudahan bukannya buat kita aja tapi buat musliman dan musliman masuk surga semua. Amin. Amin ya rabbal alamin. Amin. Ya mujibas sa'ilun. Okay, brothers and sisters. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Waalaikumsalam. Allah wabarakatuh. Thank you, brother. Ya, buat yang Kristen di bawah silakan. Ada satu tempat yang kami sediakan untuk Kristen. Oke, Big Brother, I want question. Oh, udah pergi dia. Alah. Dari tadi pura-pura tidur, Bang Ardi. Tadi pura-pura tidur beliau guru saya ini. Padahal I have question. Ini gimana ini Bunda Mila? I have question lo ini. You have question? Boring to see you. You can question at me. Oke, thank you Bunda Mila. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam. Tidur Teman-teman aja di bawah, jelas. teman-teman di bawah pada jengkel tuh jangkrik. Abang selamat abang. Selamat sore abang. Abang selamat abang. Selamat sore abang. Nggak bisa di mute. Iya, nggak bisa di mute. Ya, buat yang Kristen yang di bawah silakan. Tanggapan suster Katolik. Silakan. Udah. Buka mic-nya dulu. Apa tanggapan Anda terhadap Islam? Ada Alktp di bawah Gurunda gimana? Dinaikkan atau gimana? Halo Sah. Silakan aja, siapapun boleh naik. Ini Yang penting Babe ini. Ini Babe ini Kristen. Silakan. Silakan Babe. Babe selamat sore Babe. Halo, selamat Bang siang, Fix Engine, abang-abang. syukran. Ya, Kristen ya Bang ya. Selamat berpuasa buat abang-abangku. Iya, Ya, makasih Bang. Silakan Bang. Ada yang didiskusikan Bang? Iya, di Jambak masih Bang Arif. Ya silakan Bang. Ada yang didiskusikan sama dengan guru kami? Ya, Ada Kristen ya? gini Bang, mohon izin Bang, saya ini kan bukan debaters. Siap. Kalau saya debat sama Bang Suma ya, langit bumi lah, saya kalah jauh saya. Enggak juga Bang, silakan. Saya cuma mau sedikit bertanya untuk pembelajaran buat saya pribadi, begitu abangku. Siap. Baik. Bang izin Bang ya, saya nanya, mohon maaf kalau ada pertanyaan saya nanti agak diluruskan Bang ya. Izin Silakan. Bang. Masalah penciptaan ini Bang. Jadi Siap. pencipta ini kan diklaim ada 3 nih Bang. Iya, Nah, saya izin sama abang ya, mungkin secara religius sama secara ilmiah abangku, secara sains gitu Bang. siap. Kalau secara religius Bang ya, religius itu kan pencipta ini kan ada 3 nih Bang, klaim ya kan. Kalau dari Muslim itu, dari Islam itu Allah Subhanahu wa Ta'ala gitu Bang ya. Iya, betul. Kalau dari Yahudi kalau tidak salah Yahweh ya kalau nggak salah ya penamaannya ya Bang ya. Kalau dari Iya. Kristen tuh Yesus Kristus Bang, izin Bang. Siap. Di antara 3 itu, mohon izin Bang, mohon maaf Bang ya, mohon maaf sebelumnya. Iya, Kalau Nabi, kalau saya salah nanti abang bisa jelasin ya, gitu kan. Kalau untuk Allah Subhanahu Wa Taala itu kan ada nama itu pada abad ke-7 kalau nggak salah tuh Bang. iya. Kalau nggak salah Bang. Nah, pertanyaan saya, siapa yang mencipta manusia? Manusia ini kan diciptakan sekali aja kan Bang. Kita ini kan terlahir kan Bang, gitu loh. Secara religius, saya mau nanya itu yang sebenarnya yang real yang mencipta manusia dengan isinya itu siapa Bang? Izin Bang, secara Muslim Islam Bang, izin.
Ya, baik. Jadi gini, ketika kemudian kita berbicara mengenai pencipta langit dan bumi, kita melepaskan dulu sembahan yang kemudian masing-masing kita katakan bahwa itulah kemudian Tuhan, itulah kemudian pencipta, itulah kemudian yang kita katakan, yang kita sembah ini adalah masing-masing kita intinya mengakui bahwa Tuhan kita itulah yang menciptakan alam semesta. Benar ya? Siap, Bang. Ya. Nah, di dalam pemahaman umat Islam, pencipta langit dan bumi itu kemudian disebut dengan sebutan Rob. Rob atau Al-Khaliq, pencipta. Hakikat ini adalah entitas tunggal yang absolut. Sementara di luar daripada sang Khalik ini, semua adalah ciptaan. Lalu bagaimana kemudian sang pencipta ini menyatakan dirinya kepada ciptaan? Tuhan, Khalik, menitipkan berupa akal sebagai makhluk materi Tuhan yang tertanam dalam materi fisik tubuh manusia. Itu yang disebut akal. Jadi Tuhan memperkenalkan dirinya kepada manusia dengan menitipkan perangkat sebagai makhluk materi yang tertanam dalam materi fisik kita sebagai manusia. Itulah yang disebut akal. Jadi akal ini kemudian menghantarkan kita sebagai manusia, di mana akal merupakan serpihan cahaya Tuhan, yang dengan akal ini kita manusia mampu membedakan segenap kualitas-kualitas objek, benda dan seterusnya yang ada di sekeliling kita manusia. Jadi akal mengikat kita sebagai manusia dalam realitasnya sebagai ciptaan Tuhan, di mana akal kemudian sebagai ciptaan Tuhan mampu menghadirkan kebenaran-kebenaran yang selalu berubah dan dinamis dengan akal, sehingga akal ini menjadi sarana membangun peradaban manusia sekaligus menciptakan keadaan-keadaan atau proses-proses tatanan-tatanan struktur budaya manusia berupa nilai, norma, keyakinan, kepercayaan yang kemudian disebut sebagai agama. Itu poinnya dulu. Kita belum berbicara mengenai tiga konsep Tuhan yang Anda sebutkan tadi. Nah, dengan narasi ilmiah ini kemudian, kira-kira sembahan yang Anda maksudkan tadi yang lolos di situ siapa? Karena iman Kristen punya iman, Hindu punya iman, Islam punya iman. Masing-masing kita memiliki iman. Lalu bagaimana mengatakan iman kita ini yang paling benar? Karena tidak mungkin tiga-tiganya benar. Tidak mungkin semuanya benar, maksud saya. Yahudi punya iman, Kristen punya iman, Islam punya iman, Hindu punya iman, Buddha punya iman. Lalu untuk membedakan iman yang benar itu apa tolak ukurnya? Sekali lagi kembali kepada serpihan cahaya yang bersumber dari Sang Yang Maha Tahu yang disebut akal. Akallah yang membedakan antara iman-iman ini, mana iman yang betul, mana iman yang benar. Nah, mari masuk kita simpulkan. Di dalam konsep Islam ada yang disebut Rabbus Samawati, yang maha suci lagi maha tinggi, yang menciptakan langit dan bumi, yang maha suci lagi maha tinggi. Karena atas asas kemahasuciannya dan kemahatinggiannya, maka dia kemudian tidak bisa diserupakan dengan makhluk. Karena dia maha suci, maka dia tidak bisa diserupakan dengan manusia. Karena dia maha suci, maka dia tidak bisa diserupakan dengan roh. Karena dia maha suci, maka dia tidak bisa diserupakan dengan seekor burung merpati. Itu dulu. Nah, akal ini yang menghantarkan kita sampai ke sana. Untuk poin-poin ini, maha sucinya Tuhan tidak tersentuh kemudian dengan hal yang bisa menjadikan Tuhan itu menjadi cacat, menjadi lemah, menjadi memiliki kekurangan, menjadi memiliki kehinaan.
Karena kenapa? Alam semesta ini sempurna. Jangan alam semesta yang disebut mikrokosmos, makrokosmos, mikrokosmos yang ada pada diri kelab, yang ada di seputar bibir, lidah, dan tenggorokan. Siapa yang mengatur itu? Yang maha sempurna. Yang maha sempurna mustahil punya cacat, mustahil punya kelemahan, mustahil. Oleh karena itulah kemudian dalam konsep ini ketika Anda berbicara mengenai sesuatu yang ilmiah, maka pencipta langit dan bumi itu sama dengan bukan ciptaan, sama dengan tidak serupa dengan ciptaan, sama dengan tidak setara dengan ciptaan, sama dengan ciptaan tidak akan mampu kemudian mewujudkan secara keadaan absolut keberadaan eksistensi Tuhan, melainkan hanya dengan akal. Jika rambu-rambu ini kemudian dihantam, rambu-rambu ini kemudian dihancurkan, maka yang muncul yang disebut paganisme. Muncullah orang-orang yang menyembah batu, menyembah pohon, menyembah anak orang, menyembah peternak, menyembah ternak, menyembah hal-hal di luar daripada yang maha suci. Kenapa? Karena hal ini ditabrak. Akal seketika layu, akal seketika mati fungsi. Sedangkan akal yang ada pada diri manusia adalah serpihan cahaya Tuhan, yang dengan itu kemudian manusia mampu membedakan antara nilai-nilai hati. Akal mampu membedakan panjang pendek, tinggi, rendah, besar, kecil, dan seterusnya. Akal mampu, sehingga dengan akal ini kemudian manusia mampu melumpuhkan alam semesta. Manusia mampu menjadi pemimpin alam semesta. Manusia bisa menguasai alam semesta dengan akal. Jangan lupa, dengan serpihan cahaya ini jugalah kemudian akal mampu mencari dan menemukan pencipta langit dan bumi. Nah ini saudara, jadi kemana kita pergi hendak mengatakan Tuhan mana yang betul? Kalau ini yang menjadi sandaran, pemahaman tentang entitas absolut yang tunggal ini menjadi sandaran di mana kita sebagai manusia berada pada ufuk yang berbeda, ufuk di mana kita menempati ruang dan waktu, menempuh perjalanan relativitas waktu, maka yang disebut Tuhan tidak terikat dengan hal-hal tersebut. Nah, kembali kepada pertanyaan saudara, kira-kira yang mana yang memenuhi syarat? Sembahannya umat Islam atau sembahannya umat Kristen? Karena pencipta ini adalah yang menguasai alam semesta, bukan pencipta yang dikuasai oleh alam. Misalnya pencipta ketergantungan terhadap makanan, pencipta membutuhkan anus, pencipta membutuhkan hidung untuk hidup, pencipta membutuhkan tangan untuk makan. Itu sifat-sifat makhluk dan tidak bisa dinobatkan kepada sifat Sang Maha Kuasa, nggak bisa. Karena memiliki keterbatasan. Sementara yang disebut pencipta itu maha kuasa. Bagaimana mungkin kemudian dia bisa dikatakan maha kuasa, sedangkan hidupnya tergantung kemudian terhadap waktu, zaman, not, ritme, gelombang, cuaca, makanan, suhu, pakaian. Bagaimana mungkin bisa dikatakan sebagai sang penguasa ketika memiliki kemudian hal-hal yang menggugurkan esensi daripada pencipta atau yang maha kuasa itu sendiri. Makanya umat Islam itu cukup sederhana. Umat Islam itu kenapa cukup sederhana? Karena umat Islam menyadari pencipta langit dan bumi itu maha melihat, bukan melihat, maha melihat. Pencipta langit dan bumi itu maha kuasa, bukan kuasa. Pencipta langit dan bumi itu maha hidup, bukan hidup. Beda hidup dan beda maha hidup. Kalau hidup tatarannya makhluk. Orang hidup butuh roh, butuh air, butuh udara, butuh tubuh, butuh makanan. Itu tataran hidup. Tapi yang disebut maha hidup tidak membutuhkan itu semua. Maha tahu berbeda dengan tahu. Kalau tahu butuh otak, butuh akal, butuh itu semua. Butuh kepala, butuh batok kepala, butuh tempurung kepala. Itu yang sedang statusnya tahu. Tapi kalau yang maha tahu, dia tidak butuh otak.
Dengan kata lain, pencipta yang maha tahu ini bukan makhluk. Laisa kamislihi syai'. Umat Islam sederhana, cukup dengan mengangkat tangan bertakbir, memuji kepada Allah. Allahu Akbar. Wahai Dikau yang maha besar. Kira-kira yang maha besar ini sadar enggak kalau dirinya lagi diseru, lagi disanjung oleh ciptaannya bernama manusia? Sadar enggak? Oh sadar. Kenapa? Annallahu sami'un alim. Pencipta langit dan bumi itu maha mendengar, maha mengetahui. Bagaimana sembahan di luar daripada Islam? Contoh misalnya Anda memanggil Yesus, Yesus Tuhan, dia dengar enggak? Tidak bisa. Kenapa? Dia memiliki keterbatasan karena dia berada pada ufuk yang berbeda dengan pencipta langit dan bumi. Dia adalah manusia, makhluk ciptaan. Maka tidak mendengar. Lalu ketika Anda memanggil Tuhan Anda, memanggil sembahan Anda, Yesus berikan aku umur yang panjang, Yesus berikan aku harta, Yesus berikan aku kesehatan. Anda sehat, Anda diberi harta, Anda diberi umur panjang. Siapa yang mengadakan itu? Yang maha mendengar. Meskipun yang Anda panggil Yesus, tapi yang maha mendengarkan, yang mendengarkan, dan dia cinta kepada makhluknya. Meskipun Anda tidak menyembahnya, tetap saja dia maha pengasih. Yesus enggak mendengar. Yang mendengarkan seruan Anda adalah dia yang maha mendengarkan. Annallaha sami. Yang maha mendengarkan itulah yang mengabulkan doa Anda, bukan yang Anda seru. Karena yang Anda seru pun masih saja mengharapkan pertolongan dari yang maha mendengar. Bapakku yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, kata Yesus. Gugur dia. Sementara entitas tunggal yang absolut tidak membutuhkan siapapun. Tidak membutuhkan siapapun. Kalau dia masih membutuhkan sesuatu di luar dirinya, itu bukan Tuhan. Makanya Tuhan yang maha kuasa, maha perkasa ini menciptakan kemudian ciptaan dua alam. Alam makrokosmos dan alam mikrokosmos. Itu bertanda bahwa dua alam ini sebagai bukti bahwa pencipta yang maha kuasa itu hadir. Dengan adanya alam makrokosmos dan alam mikrokosmos, bukti bahwa pencipta alam semesta yang maha besar itu hadir. Jadi tak perlu dicari siapa yang mengambil mayat Tuhanku di sini, nggak perlu. Karena Tuhan itu maha hadir. Kalau Tuhan itu tidak maha hadir, lalu siapa yang mengatur alam semesta ini? Sehingga alam semesta ini butuh keteraturan, butuh keselarasan, butuh kesesuaian, butuh hal yang dinamis, bukan statis tapi hal yang dinamis, sehingga terjadi kekompakan antara unsur satu dengan unsur lain, antara komponen satu dengan komponen lain, antara zat yang satu yang zat yang lain, antara habitat yang lain dengan habitat yang lain, antara individu dan individu, kelompok dan kelompok, membutuhkan Sang Yang Maha mengatur itu semua. Jadi yang maha kuasa ini kudu sempurna, tidak boleh cacat, tidak punya ada. Makanya dikatakan mustahil baginya ada kelemahan, mustahil baginya ada keterpurukan, mustahil baginya ada kekurangan. Maka dia maha sempurna. Karena mata ini tidak sempurna, maka mata tak mampu kemudian melihat dia yang maha sempurna. Karena kuping ini tidak maha sempurna, maka kuping kita tidak bisa menyelami kemudian langsung mendengarkan suara yang maha sempurna. Maka bagaimana cara kita berhubungan dengan dia yang maha sempurna ini? Fattabi'uni, ikutilah. Dengan cara apa? Menyembah kepadanya. Bagaimana cara menyembahnya? Ikuti aturan wakil-wakil yang diutus ke atas muka bumi. Itulah yang disebut para nabi. Bagaimana umatnya Nabi Musa kemudian menyembah kepada hakikat pencipta? Nabi Musa menerima firman dari Tuhannya. Bagaimana caranya umatnya Yesus menerima perintah beribadah kepada Tuhannya? Yesus sebagai utusan Tuhan menerima perintah, menerima ajaran untuk Yesus sampaikan kepada pengikutnya. Bagaimana kemudian Allah menyampaikan kepada Nabi Muhammad, bagaimana umatnya Nabi Muhammad kemudian bisa beribadah menyembah kepada Tuhannya? Pencipta langit dan bumi memberikan aturan main kepada utusannya bernama Nabi Muhammad. Jadi cara kita berhubungan dengan Allah hanya beribadah, hanya ibadah. Prosesi ketundukan beribadah kepada Sang Yang Maha Pencipta
tunduk menyelami perintah-perintahnya. Itulah cara kita berhubungan dengan Tuhan kita. Bukan dengan cara datang ke dunia menjadi bayi, disusuin, dinetein, dimandiin, diapain dan seterusnya. Bukan dengan cara itu kita berhubungan dengan pencipta. Pencipta cukup memberikan aturan, kita tunduk kepada aturan itu. Itulah cara kita berhubungan kepada Allah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagimu ya Rabb, Tuhan alam semesta. Ar-Rahmanir Rahim. Duhai di Kau yang maha pengasih lagi maha penyayang. Itu. Maliki Yaumiddin. Yang menguasai segala-galanya, yang menguasai dunia, yang menguasai hari pembalasan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu kami memohon, hanya kepadamu kami meminta. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkanlah hidup kami lurus, tangan kiri menyembah kepada selain daripada Engkau. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, yaitu jalan orang-orang yang Engkau beri nikmat keselamatan. Otaknya terjaga, lisannya terjaga, prosesi ibadah yang terjaga murni semata-mata menuju kepada Engkau wahai pencipta langit dan bumi. Bukan jalan mereka yang sesat, bukan pula mereka yang Engkau murkai. Mereka yang Engkau murkai, yang Engkau sesatkan adalah mereka yang menyembah selain daripada Engkau. Jadi kalau berbicara mengenai Tuhan pencipta langit dan bumi, yang mana yang betul? Pencipta langit dan bumi yang tidak bisa diserupakan dengan makhluk. Laisa kamitslihi syai'. Makanya orang Kristen, maaf nih, kalau mencari ini orang Islam menyembah apa sih, kok nggak ada sembahannya? Ke masjid, di depan mimbar, di depan masjid, tak ada di situ bentuk Tuhannya apa gitu, nggak ada. Berbeda dengan sebagian Kristen, masuk di gereja ada di situ tokoh bernama Kristus. Patutnya ada kok, bahkan lengkap dengan ibunya. Ada yang dijadikan objek sembahan. Kalau di Islam tidak. Kenapa demikian? Karena Tuhan di dalam Al-Quranul Karim ketika menciptakan makhluknya bernama manusia, apa kata Allah kemudian diterangkan dalam surah Qaf ayat 16. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walaqad khalaqnal insan wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuh. Dan sungguh aku telah menciptakan manusia dan mengetahui apapun yang dibisikkan oleh hatinya. Saya ulang, wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuh. Aku Tuhan pencipta langit dan bumi yang maha mengetahui apapun yang dibisikkan oleh hati manusia. Jadi Tuhan kami itu tidak perlu kemudian datang dalam bentuk manusia, dalam bentuk sarung, dalam bentuk kotak amal, dalam bentuk sepeda, beca. Nggak perlu. Kenapa? Cukup dengan hati kami menyeru, ya Rabb. Nah, itu kami sudah memanggil tuh. Wahai Tuhanku. Tuhan kami yang maha melihat, maha mendengar. Tahu hambaku lagi memanggilku. Tuhan, hari ini aku sakit Tuhan. Jika sakitku ini darimu, jadikan dia sebagai penggugur dosaku. Jika sakitku ini adalah ujian, tambahkan aku untuk menerima penyakit ini. Indah sekali di Islam itu. Karena senantiasa dekat dengan Tuhannya. Jadi Tuhan itu tidak perlu dicari. Ada juga yang mengatakan, oh iya memang Tuhan kami, Tuhan kita itu memang dekat. Tapi kok harus jadi orang dulu? Seakan-akan tidak percaya kalau Tuhan itu maha melihat. Seakan-akan tidak percaya kalau Tuhan itu maha suci. Seakan-akan tidak percaya kalau Tuhan itu maha tahu. Sehingga Tuhan itu harus turun dulu. Padahal serpihan cahaya berupa akal sudah dititipkan oleh Tuhan ke kita. Itulah kenapa kita beda dengan makhluk yang lain. Bahkan kepada malaikat pun kalah malaikat itu daripada kita. Iblis kalah. Iblis kalah. Jadi kalau iblis aja kalah dari manusia, sangat naif kalau ada Tuhan yang kalah oleh iblis. Sampai Tuhan dia cobai sama iblis.
Jadi saya kira begitu saudara, mohon maaf saya panjang lebar. Memang saya agak bernafsu kalau berbicara mengenai konsep Tuhan. Apalagi yang bertanya itu adalah saudara saya yang non-muslim, yang santun, yang baik, yang mau belajar. Karena perintah Allah dalam Al-Quran, Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan cara hikmah, wabil hasanah dengan cara yang baik. Demikian, silakan. Izin sebentar Guru dah. Izin sebentar. Bang Babe, sebentar sebelum Anda dijawab. Itu di atas ada apa? Kotak anunya, kotak apa namanya? Kalau Kotak amal. Kotak amal ya. Serta karun. Harta karun. Dekat-dekatnya di situ ada sekitar 5 apa? Persembahan Bang Stilo di bawah. Iya, persembahan Bang Stilo tuh ada 1000 koin itu, sebutkan di atas itu. Ditekan yang di atas itu. Ya, ditekan oleh forennya. Ada 1000 koin di atas itu. Harta karun. Oke, lanjut Bang Babe. Lanjut. Makasih Abang Zuma, makasih. Bang Zuma, saya minta waktu tambah 15 menit, boleh Bang Zuma ya? Izin ya? Boleh, silakan kawan, silakan. Bang Zuma, ini tadi Silakan. secara religius Islam Bang Zuma. Saya izin Bang Siap. Zuma secara sains ilmiah Bang Zuma. Silakan. Izin. Mohon maaf sebelumnya. Kalau ada kata-kata saya yang salah nanti saya mohon minta maaf. Gini Bang Zuma, kita kan tahu Bang Zuma Iya. kan yang namanya teori Darwin, Richard Dawkins, terus teori Big Bang gitu Bang Zuma ya. Bumi itu kan awalnya kan dari ledakan Bang Zuma dan bukan diciptakan sama bumi sudah ada sebelum manusia itu ada Bang Zuma. Izin Bang Zuma. Terus 7 planet yang ada itu kan bukan ciptaannya gitu Bang Zuma ya. Ini menurut saya pribadi Bang Zuma ya. Itu bukan ciptaan juga gitu kan. Itu memang sudah ada sebelumnya. Nah, teori Darwin itu kan ada namanya evolusi Bang, teori evolusi. Yang berevolusi dari ini dan menjadi ini Bang Zuma. Dan kemarin saya diskusi sama teman saya juga, dia bilang begini sama saya. Bunyi apa itu? Iya. Halo? Ya. Iya, silakan Bang. Diskusi dengan Lanjut. ya, ada dua Bang Zuma, abang-abang di sini. Ada dua itu ya pencipta. Kalau kita berbicara religius dan mereka membaca buku kita Pak Bang Zuma, buku Al-Quran, buku Alkitab dan apa aja, itu pasti mereka tertawa Bang Zuma. Kenapa? Karena mereka anggap mana buktinya, gitu kan? Surga mana buktinya, neraka mana buktinya, gitu Bang Zuma. Terus kalau evolusi nyata, teori-teori itu nyata dan ada gitu kan. Berarti manusia ada memang dari evolusi gitu kan. Sebelum ribuan tahun, puluhan juta tahun yang lalu sudah ada kehidupan di bumi ini Bang Zuma. Nah, secara sains Bang Zuma itu seperti apa? Kita menanggapi Bang Zuma karena banyak sekali terjadi di negara-negara Eropa, negara Arab, terjadi ateis yang begitu masif. Gitu Bang Zuma, karena ada beberapa ajaran-ajaran yang terlebih dahulu seperti itu Bang Zuma. Izin Bang Zuma, izin 15 menit Bang Zuma ya. Izin Bang. Iya, baik. Ya, jadi gini, ketika kita berbicara mengenai sains hubungannya dengan kita sebagai manusia, orang-orang ateis itu berteori mereka. Kenapa mereka berteori? Karena Allah menitipkan serpihan cahaya tadi yang disebut akal itu yang kumaksud. Jadi mereka berteori ria dengan kekuatan akal itu. Tapi satu hal, ketika kemudian orang-orang ateis yang punya pemikiran filosofi tentang ateis ini sendiri, tentang kebagaimanaan alam semesta, berada pada kondisi dirinya sendiri, ada titik kelemahan. Apa itu? Mereka kemudian tidak mampu menahan lajunya pertumbuhan, bertambahnya usia dan penuaan terhadap jasadnya. Ada yang memaksa mereka kemudian harus tua. Artinya apa? Ada kekuatan yang kemudian yang menggiring mereka kepada ketiadaan. Nah, inilah yang disebut
ada titik lemah pada para pemikir-pemikir ateis tersebut, di mana kelemahan-kelemahan ini justru akan menghantarkan mereka kepada kelemahan dan butuh sesuatu yang sangat dahsyat di bawah kelemahan itu. Contoh sederhana, ketika kemudian mereka berada dalam samudra yang luas, berjalan di samudra yang luas, tanpa makan, tanpa minum, mereka ada pada titik nol, hendak meninggal, dalam keadaan ingin mati. Kira-kira berlaku enggak bagi dia itu bahwa Tuhan itu tak ada? Itu dulu. Ini dulu. Ini sebagai ini sains dan sangat mudah untuk kita pahami. Berlaku enggak bagi ateis bahwa Tuhan itu tak ada pada kondisi ini? Di tengah-tengah samudra yang luas, tak ada makanan, tak ada minuman, tak ada, dia hanya berada di atas puing-puing papan yang mereka raih ketika kapal yang mereka naik itu pecah karena badai. Ketika kemudian mereka mendekati detik-detik kematian, berfungsi tidak ilmu ateis tak bertuhan itu kemudian? Atau jiwanya menjerit, mencari sesuatu yang jauh lebih dahsyat yang mampu menyelamatkan dirinya? Itu dulu. Ini secara sains. Sedangkan kalau di dalam pembahasan yang saya sampaikan tadi, eksistensi kemudian keberadaan Tuhan. Tuhan menciptakan dua alam sebagai pertanda bahwa Tuhan itu hadir. Makrokosmos atau alam raya, tempat bertebaran gugusan-gugusan bintang yang nampak ataupun yang tak nampak. Itu yang pertama. Mikrokosmos atau kemudian alam kecil yang ada pada diri manusia. Nah, ketika kemudian adanya kelemahan pada diri manusia, contoh misalnya, contoh nih, ikan yang hidupnya di darat, di laut. Ketika kita lihat dia hidup di habitatnya, namun ikan ketika kita naikkan ke darat, maka kemudian ikan itu tak bisa hidup karena tidak sesuai dengan konsep berdasarkan kodrat dirinya. Artinya ketika orang-orang berpikir bahwasanya ini semua berlaku kemudian terjadi dengan sendirinya, maka coba naikkan ikan itu ke daratan. Ikan itu tidak akan hidup karena tidak berkesusahan. Berarti ada yang mengatur ini semua. Begitu juga yang ateis tadi, coba pun harus tunduk kepada sesuatu yang sangat kuat. Itulah yang disebut Tuhan. Sama, hari ini hari Senin, bisa nggak mereka yang tidak percaya akan adanya Tuhan untuk kemudian menghentikan Senin aja terus, nggak usah ada Selasa, nggak usah ada Rabu. Hari Senin ini enak, kita happy hari Senin ini. Banyak dapat rezeki, banyak kemudian teman-teman yang datang menghantarkan duit. Kalau bisa Senin aja deh, nggak usah Selasa. Bisa nggak mereka yang ateis ini menghentikan itu? Tidak bisa. Artinya ada kekuatan di luar segenap perangkat alam semesta yang mengharuskan kemudian waktu bergulir. Waktu bergulir. Artinya kita semua dihantar kepada ketiadaan. Kalau mereka tidak percaya adanya surga, mereka tidak percaya adanya neraka, kenapa mereka percaya adanya hari Selasa? Padahal itu terjadi yang sifatnya masih angan-angan. Itu terjadi sifatnya masih abstrak, belum nyata. Hari Selasa besok itu belum nyata baginya. Apa dia bisa menunjukkan hari Selasa besok itu seperti apa? Hari Selasa besok berjatuhan daun-daunan, angin bertiup kencang, terjadi kemudian bencana. Dia bisa lihat? Tidak bisa. Tapi apakah dia bisa yakin Selasa besok itu ada? Ada katanya. Lalu kenapa mereka tidak bisa yakin kalau akhirat, surga dan neraka itu tidak ada? Karena kelemahan. Yang dekat dipercaya,
yang dekat dipercaya, tapi yang jauh tidak dipercaya. Itulah kelemahan akal, itulah kelemahan manusia, sehingga untuk memahami keabsolutan sebuah keadaan tidak bisa dengan akal semata, melainkan wahyu. Akal itu, Bung, akal seibarat manusia dengan komputer. Akal, kita lihat nih, akal berkata, aku hendak mencetak huruf-huruf di atas sebuah benda putih, di mana huruf itu berwarna hitam dan kemudian bisa dibaca. Akal, akal itu bagaimana bisa mengimplementasikan apa yang diuraikan oleh akal tadi? Harus ada komputer. Akal mencapai pada posisi itu. Dia mengatakan, menginstruksikan, aku mau ada kertas putih, ada tulisan di atasnya, ada huruf-huruf, yang kemudian huruf-huruf itu mengantarkan pesan untuk dipahami. Bagaimana bisa akal ini mengaktualisasikan itu? Memberikan pernyataan-pernyataan ini menjadi nyata. Harus ada komputer. Maka begitulah akal diberikan oleh Allah, begitu juga lah wahyu. Akal mampu kemudian berfikir, tetapi wahyu yang sebagai pengantar pikiran kita untuk menjadikan kita sampai kepada kebenaran absolut. Jadi tidak bisa hanya berfikir, harus ada kemudian objek yang menjadi pernyataan dari hasil pikiran. Coba orang-orang ateis itu, jadikan kekuatan berpikirnya bisa nyata. Misalnya dia duduk, kemudian menenangkan diri, lalu pikirannya mengatakan, aku hendak menemukan benda putih tertulis apa yang ada dalam pikiran saya. Bisa enggak? Tanpa adanya komputer dan printer. Tidak bisa. Berarti punya kelemahan. Dengan kata lain, ketika dia berpikir tentang Tuhan, lantas dia katakan tidak mungkin, itu sama halnya dia mengatakan, aku hendak menemukan kertas putih yang di atasnya tertulis huruf-huruf berwarna hitam supaya saya bisa baca. Dengan kata lain dia mengatakan itu mustahil terjadi. Karena kenapa? Akal yang sampai kepada poin itu tidak mampu mencetak kertas keluar dari mulut atau dari hidung atau dari pantat, keluar kertas lantas tertulis apa yang kita pikirkan. Kita butuh kemudian benda lain. Maka seorang ateis tidak mampu menjadikan otaknya sebagai finali di dalam kemudian memutuskan perkara Tuhan itu ada atau tidak ada. Gak bisa. Dia harus membutuhkan alam semesta ini untuk membuktikan keberadaan Tuhan. Seekor harimau, meskipun tak nampak harimau itu ada, kalau dia memiliki jejak, maka harimau itu oleh akal kita meyakini 100% harimau itu ada. Tuhan, meskipun kemudian kita tak nampak Tuhan itu, tetapi Tuhan kemudian menjajalkan kemudian jejak keberadaannya dengan adanya alam semesta, terciptanya alam semesta, adanya siang dan malam, adanya bulan, pergeseran masa, pergeseran waktu. Itulah tanda-tanda Tuhan menitipkan kemudian simbol-simbol keberadaannya. Kitab suci menghantarkan itu, akal sehat juga menghantarkan itu. Contoh yang tadi, yang sederhana. Bagaimana kemudian kita bisa mengetahui bahwa ada yang disebut aliran listrik, sementara aliran itu tak mampu kita lihat. Nanti kemudian kita paham bahwa ternyata benda berupa karet yang ada di sekeliling kita ini ketika disentuh ternyata nyetrum. Rupa-rupanya ada setrum di dalamnya, tapi alirannya itu tidak kita tahu. Artinya sahabatku, seibarat hal sederhana, mesin mengalirkan kemudian aliran listrik kemana ia pergi. Tapi bukan berarti mesin itu yang bergerak di antara kabel-kabel menuju kepada stop kontak yang ada di rumah. Bukan. Tetapi mesin yang mengalirkan semua alirannya kemudian kemana-mana sehingga menyala, listrik menyala, lampu menyala, HP menyala, semuanya menyala, kulkas menyala, dan seluruhnya menyala karena bersumber dari satu sumber yang mengalirkan kekuatan. Inilah konsep Tuhan. Tuhan yang maha kuasa, yang maha hidup, mengalirkan kehidupan di alam semesta ini sehingga yang tadi alam makrokosmos dan mikrokosmos ini bisa terhidupkan karena adanya mesin penggerak.
Ini secara sains. Siapa bilang kabel yang begitu tenang, tidak ada nyala api, tidak ada percikan api di sana, tidak membawa kemudian sesuatu yang sangat kuat? Siapa bilang tidak? Coba aja lepaskan kabel itu, pegang. Kalau tidak geriting giginya, alisnya yang berubah menjadi pita kaset. Artinya apa? Tidak semua yang tak terlihat itu tak ada. Tidak semua. Dan satu hal yang perlu dipahami oleh orang ateis, alat untuk melihat itu disebut mata. Adanya benda di depan mata, di situ kemudian melahirkan penilaian terhadap materi, substansi materi kemudian bisa kita tahu dengan adanya pupil yang ada di kelopak. Nah sekarang, benda yang paling terdekat dengan mata kita itu adalah kelopak mata kita. Ada nggak orang-orang ateis yang mampu melihat kelopak matanya dengan matanya? Ini benda yang paling terkecil, yang paling terdekat. Benda yang paling terdekat dengan mata kita itu adalah kelopak mata. Silakan Anda tutup kelopak mata Anda. Apakah Anda melihat kelopak mata? Ndek nara. Artinya kita memiliki kelemahan. Janganlah kita makhluk yang lemah ini kemudian mengandalkan diri kita. Karena kita untuk mengetahui denyut jantung kita, darah kita mengalir seperti apa, yang mengatur pertumbuhan rambut kita siapa, kenapa gigi tidak bertumbuh seperti rambut, kenapa tulang rusuk tidak bertumbuh seperti kuku, kenapa kelamin kita tidak memanjang seperti rambut, siapa yang menyusun itu semua? Kita, orang tua kita, pemerintah. Gak mungkin. Yang mengatur itu semua itulah yang disebut Sang Khalik, yang mengadakan, yang menciptakan. Kita ini makhluk yang lemah. Tidak bisa kemudian dengan kelemahan kita ini bisa mengatakan Tuhan itu tak ada. Sementara untuk mengatur ritme kehidupan kita, jantung kita, darah kita pun kita tak sanggup. Al-Quran saya mengatakan, terakhir dari saya Bung, Al-Quran saya mengatakan begini, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Dan aku Tuhan pencipta langit dan bumi lebih dekat kepada manusia daripada manusia itu terhadap urat lehernya. Tuhan pencipta langit dan bumi menurut Al-Quran lebih dekat ke kita nih, ke tubuh kita daripada kita sendiri ke urat leher kita. Buktikan. Mari kita buktikan secara sains. Bagaimana orang ateis mengetahui kemudian bentuk saraf-saraf yang ada di lehernya? Ketika dia menelan nasi, siapa yang mengatur semuanya? Siapa yang mengatur segalanya? Sehingga kemudian makanan itu ada yang lari ke ginjal, ada yang lari ke limpa, ada yang ke mata, ada yang ke hidung dan seterusnya. Siapa yang mengatur itu semua? Dia, yang ateis yang mengatur. Ketika kemudian dia minum obat sakit kepala, dia kemudian tidak minum Combantrin, yang dia minum itu pasti adalah Bodrex misalnya. Kenapa nggak minum Combantrin aja? Karena dia tahu bahwasanya nanti salah konsep, ketika sakit kepala maka obat yang masuk itu larinya ke kepala. Siapa yang mengatur? Apakah tangannya masuk melalui tenggorokan, didorongnya obat Bodrex itu masuk ke dalam, diputar-putar jari-jarinya, habis itu diangkat lagi masuk ke dalam kepalanya, habis itu dititipkan di sebelah kiri dan kanan, diletakkan, habis itu dia mengatakan kemudian, aduh bersyukur sekali saya punya tangan karena berkat tanganku lah sakit kepalaku sembuh. Bisa kayak gitu? Tidak bisa. Dia hanya memasukkan air dengan obat yang bukan lagi urusannya dia. Siapa yang mengatur itu semua? Itulah yang dikatakan Al-Quran. Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Yang mengatur tubuhmu adalah aku, sebab aku lebih dekat ke kamu daripada kamu sendiri. Aku lebih dekat darimu daripada engkau dengan urat lehermu. Kita punya kekuatan itu? Enggak. Bukan kita. Coba, orang ateis ketika tidur matanya terbuka. Habis itu matanya terbuka, kasih kemudian tangan kita di matanya tuh, dia bisa nggak respon? Tidak bisa merespon. Berarti matanya punya kelemahan. Otaknya tadi bisa nggak dia mengeluarkan kertas dari mulutnya tercetak printer kayak tren, nggak bisa. Berarti dia punya kelemahan. Sesuatu yang lemah tidak akan mungkin kemudian mengalahkan sesuatu yang maha kuasa. Tidak mungkin.
Kenapa mereka merasakan sakit? Punya kelemahan. Kenapa mereka tidak bisa melawan ngantuk? Punya kelemahan. Kenapa mereka kemudian bisa makan? Lapar. Punya kelemahan. Jadi keterbatasan ini mau digunakan untuk menilai ada tidaknya Tuhan yang Maha Kuasa, Maha Perkasa? Oh, nggak bisa. Nggak bisa. Ya, saya kira begitu, Saudara Babe. Mohon maaf kalau apa yang saya sampaikan ini tidak terstruktur. Ya, itu disebabkan karena saya juga masih fakir tentang hal-hal yang seperti yang Anda pertanyakan tentang Tuhan, hubungannya dengan orang ateis yang mereka tidak percaya akan adanya Tuhan. Yang pasti yang ingin saya katakan, mereka yang hebat mencetak buku, memberikan sebuah nilai-nilai terhadap konsep sains berdasarkan alam semesta. Hari ini kebanyakan mereka itu sudah bertuhan. Ada yang masuk menjadi Kristen, ada yang menjadi Buddha, ada yang menjadi Hindu, bahkan kebanyakan dari mereka sudah Islam. Jadi mereka yang mencetak dan melahirkan buku terkait dengan tak ada Tuhan, ateis, justru mereka hari ini yang bertuhan. Saya kira begitu. Silakan. Halo, selamat siang. Siap, abangku, Abang Zuma, izin Bang Zuma, memang saya sudah nangkap lah penjelasan dari Bang Zuma. Memang Bang Zuma sekarang ini lagi masif, Bang Zuma, ya kan? Lagi masif karena makin mereka mempelajari tentang teori-teori yang ada itu, kita kalau makin belajar juga pasti kita akan ateis karena ada sesuatu yang sangat mengganggu dalam pikiran kita. Pasti seperti itu, Bang Zuma. Ada yang perlu dikoreksi, men? Nggak koreksi. Apa yang dikatakan Zuma itu 8 benar, tapi bahasa kalian bilang bahasa bulan Ramadan gitu ya. Pertanyaan gua, iman Islam ini kan memulai puasa itu melihat bulan. Nanti setelah selesai bulan mau akhiri puasa juga melihat bulan gitu ya. Nah, pertanyaan gua, apa hubungan bulan dengan imanmu itu sehingga engkau bergantung kepada bulan untuk menentukan memulai puasa dan mengakhiri puasamu dengan bulan? Silakan. Iya. Baik. Ketika kita berbicara mengenai bulan, maka bulan inilah yang menjadi tolak ukur waktu, menit, jam, hari, bulan, tahun. Itu diambil kemudian dari bagaimana bulan ini kemudian menjadi hal yang menjadi sumber. Orang-orang terdahulu juga menjadikan bulan itu sebagai penentu waktu. Itu. Jadi kalau di Islam, bulan dijadikan sebagai penentu waktu itu tidak bertentangan dengan apapun. Satu-satunya satelit alat milik alam semesta milik bumi yang kita sebut dengan bulan, yang kemudian memberikan penggambaran jelas tentang waktu itu. Makanya dalam Al-Quran itu dikatakan bahwasanya itu adalah penunjuk waktu bagi manusia dan ibadah. Apa itu bulan? Jadi bulan yang dijadikan sebagai dasar pijakan dalam Islam untuk menentukan waktu. Al-Quran surah Yunus ayat 5, kemudian apalagi Al-Baqarah ayat 189, gitu Bang. Jadi perhitungan waktu di dalam Islam itu bisa menggunakan bulan seperti itu. Nah kalau kalau pertanyaan ini ditanya ke Anda, misalnya bagaimana di Kristen menentukan waktu, apa yang menjadi kemudian tolak ukurnya? Silakan. Pertanyaan saya itu sebenarnya nggak menjawab ya Bang Zuma. Yang kamu jelaskan kepada saya itu bicara dengan waktu, di mana waktu itu terkumpul menjadi 1 bulan. Bicara waktu dalam bulan. Pertanyaan saya bukan bicara waktu dalam bulan, tapi pertanyaan saya adalah kenapa imanmu itu bergantung kepada benda yang ada di langit, yaitu bulan? Nah, kan sudah saya katakan tadi, bagaimana kemudian bulan ini mengelilingi bumi, dan menurut perhitungan astronomi sekalipun, waktu tempuh itu ada nilai-nilai angkanya, saya lupa. Dengan kenyataan bahwa
jumlah hari dalam satu bulan pada sistem yang ada dalam Islam itu berada pada poin 29 atau 30. Nah, berdasarkan perhitungan ini kemudian jelas sains juga menyatakan itu, bahwa apapun yang menjadi tolak ukur kemudian untuk menentukan 1 hari, 2 hari, 3 hari, bulan dan tahun, itu adalah hitungan bulan. Jelas itu. Makanya saya katakan kepada saudara, apa yang menjadi penentu waktu di Anda, seperti misalnya 25 Desember, kan bulan juga. Desember itu kan bulan. Kalau nggak salah ya, kecuali kalau sekarang berubah Desember itu adalah obat Bodrex, nggak tahu. Tapi kalau setahu saya Desember itu bulan. Jadi penentu ulang tahunnya Tuhanmu ya bulan, kan gitu. Oke, baik. Saya Ada tidak nggak yang tahu bisa ya. menggantikan saya? Pusing saya ini. Oke, baik. Sebenarnya sih saya mengharapkan Juma yang ngomong ya. Saya mengharapkan Juma yang ngomong gitu. Jadi yang saya sekali lagi saya katakan, Juma, yang kamu kaitkan terakhir tentang kelahiran Yesus juga bicara bulan. Saya tidak bicara perkumpulan waktu hingga dikumpulkan menjadi 1 bulan. Saya tidak bicara itu, saya tidak tanya itu. Yang saya tanya benda langit yang di langit, yaitu bulan. Kenapa imanmu bergantung kepada benda langit yang ada di bulan, sehingga engkau bisa dalam memulai menentukan bulan. waktu. Dalam menentukan waktu yang kami kemudian hitung itu adalah bulan. Ya. Oke. Jadi dalam Al-Qur'an menjelaskan, menegaskan hakikat matahari dan bulan itu sebagai tolak ukur perhitungan waktu. Contoh, berapa lama Anda tinggal di Indonesia? Oh, sudah 3 liter. Oh, sudah 4 ember. Pasti waktu dan larinya ke bulan atau matahari. Saya sudah 3 bulan, Pak. Oh, saya sudah 5 hari, Pak. Pasti larinya ke situ. Kenapa? Al-Quran sudah mengatakan matahari bulan itu adalah alat untuk mengetahui bilangan tahun, bilangan waktu dan seterusnya. Ini udah jelas sekali kok. Yesus ulang tahun kapan? Bulan Desember. Kenapa Anda tahu? Karena bulan. Kok jadi aneh ya? Ada nggak yang bisa menggantikan saya? Baik, oke Juma. Kalau kalau kamu memang tidak bisa menjelaskan, kemudian kamu lari kepada penjelasan kumpulan waktu yang kamu kaitkan dalam bulan, bentar aja. Bentar bro. Oke, kalau kamu lari kepada situ, ya bisa jadi penjelasanmu itu dikaitkan kepada waktu. Maka orang Muslim melihat puasanya berkaitan dengan waktu yang ada dalam bulan itu, yaitu bulan Ramadan. Tapi pertanyaan saya, kalau kamu tidak mau menjawab ya nggak apa-apa. Yang saya tanya, kenapa nggak lari kepada matahari? Mungkin saya biar kamu lebih dapat nangkap ya pertanyaan saya. Kenapa nggak ke matahari? Kenapa nggak ke bintang? Itu mungkin lebih tepat supaya kamu daripada kamu muter kepada perkumpulan waktu gitu. Kenapa nggak ke matahari? Kenapa nggak ke bintang? Gitu loh. Ya, saya tanya samamu sekarang. Sekarang saya tanya samamu. Yesus itu ulang tahun dan tanggal berapa dan bintang berapa dia diperingati? Yesus bintang berapa diperingati setiap 25 bintang? Apa dibilangnya? 25 bintang. Tanya dulu kau. Yesus itu kau peringati setiap bintang berapa? Bintang apa? Udah. Al-Quran saya mengatakan huwallazi ja'ala syamsa diya wal qamara nura wa qaddarah manazila li ta'lamu adadas sinina wal hisab ma khalaqallahu dzalika illa bil haqq yufassilul ayati liqaumin ya'lamun. Allah yang menjadikan matahari bersinar, Allah yang menjadikan bulan bercahaya, Allah yang menempatkan tempat-tempat orbitnya agar kamu manusia mengetahui bilangan waktu dan perhitungan waktu. Allah tidak menciptakan demikian itu melainkan dengan kadar yang benar. Dia menjelaskan, Allah menjelaskan tanda-tanda kebesarannya kepada orang-orang yang berakal. Boleh ya, saya ngomong. Jadi saya tadi meminta Juma sih sebenarnya yang menjawab karena memang Juma ini yang kamu temani ngomong tadi ini siapa rupanya? Iya,
Makanya saya bilang tadi kan, bahasa saya kan tidak salah bahwa saya mengatakan kamu Zuma karena kamu memang Zuma. Jadi saya mengharapkan jawaban memang dari Zuma dan saya tidak, kamu kan tadi lempar ke orang, saya tidak butuh jawaban orang lain selain kamu. Karena Nah, saya kamu sudah dipandang jawab, orang, tapi iya, Anda bentar. ngeyel. Makanya Bentar, saya Juma. minta bantuan sama yang lain. Oke, bentar Juma. Jadi karena memang kamu minta bantuan kepada orang lain, saya tidak mengharapkan jawabannya, dan kamu dari pertanyaan yang saya utarakan kepada kamu, menurut pikiran dan logika saya tidak mendapatkan jawaban dan saya bisa Iya, menyimpulkan. kamu Kristen loh. Gimana mau Oke, masuk bentar. pembahasan Al-Quran ke otakku? Iya, Gak bisa oke. lah. Bentar, Sekarang Bang. boleh nggak saya Jadi- bertanya? Iya nanti, bentar, Oh, nanti. sebentar lagi. Jadi, Sebentar lagi. jadi dari pertanyaan yang saya utarakan kepadamu, dari situ saya menyimpulkan bahwa ternyata pertanyaan saya itu sangat berat untuk kamu jawab. Oh, Karena saya sudah jawab. Kamu lari kepada kumpulan waktu kok. Ja'ala syamsa diya'an wal qamara nuran wa qaddarahu manazila li ta'lamu adada sinin wal hisab. Udah kejawab. Oke. Kalau Nah, kamu sekarang saya balik bertanya, boleh? bentar, Bro. Bentar. Bentar. Jadi dari jawabanmu itu saya bisa menyimpulkan bahwa memang pertanyaan itu berat untuk dijawab sekelas bernama Bunda. Pertama, Udah yang terserah kedua, lah. oke, Terserah suka-sukamu lah. Saya boleh tanya? bentar, boleh nanti. Bentar. Oke, jadi yang kedua Bang Zuma, saya melihat ya. Saya dulu yang pertama bertanya dulu supaya Iya, supaya narasi saya selesai gitu, baru kamu tanya gitu ya Zuma. Oh iya boleh. Oke, jadi pertama bahwa pertanyaan saya adalah sesuatu pertanyaan yang sangat berat untuk dijawab. Yang pertama, yang kedua, saya mau menyatakan bahwa karena persamaanmu dengan orang-orang yang menyembah matahari memiliki persamaan, dari sini saya berpikir bahwa penyembahanmu itu adalah penyembahan sama dengan penyembahan pagan yang menghadapkan imannya kepada ciptaan Tuhan di angkasa. Terima kasih. Sekarang kamu silakan bertanya. Oke. Dalam hitungan waktu di Kristen itu apa yang dijadikan sebagai tolak ukur? Kalau di Islam kan matahari dan bulan. Sampai kamu memberikan kesimpulan pagan. Sekarang dalam perhitungan waktu di Kristen itu apa yang menjadi dasar pijakan alat hitungannya? Silakan. Oke, boleh saya jawab? Ya memang kewajibanmu pura-pura bertanya. Jadi, oke. Jadi, teman-teman termasuk Bang Zuma, Alkitab memberikan data bahwa Tuhan menciptakan langit dan bumi dan manusia dan seluruh isinya itu dalam waktu 6 hari. Maka hari ini apa? Hari ini apa? Hari ini apa? Maksudnya hari ini apa? Tempat tidur, kelambu, tempayang, atau apa ini hari? Lemari kah? Atau sarung, batik, atau apa gitu? Apa hari ini, Bang? Matahari atau ada nggak hubungannya waktu matahari Anda mengatakan hari itu ada nggak hubungannya dengan pergeseran matahari dan bulan, Bang? Ada nggak? Oke. Nggak ada ya? Ada. Saya Ada. kasih kesempatan ngomong. Ada. Loh. Ada. Kenapa saya nggak bisa ngomong bebas? Kenapa Saya belum bisa menemukan Bang? jawaban. Saya belum menemukan jawaban. Yang saya tanya, perhitungan waktu di Kristen itu alat ukurnya apa? Saya kan jawab, Bang. Kamu itu bertanya, Tuhan, saya jawab. itu Tuhan yang kau sebutkan tadi. Kalau di Islam kan jelas bahwasanya umat Islam menentukan sebuah waktu berdasarkan hitungan matahari dan bulan dan didukung ayat suci Quran. Anda mengatakan itu pagan. Sekarang kalau itu pagan, di Kristen untuk menentukan waktu disebut 1 hari, 1 bulan, 1 tahun. Itu apa yang menjadi tolak ukurnya? Panci bolong atau apa? Silakan. Saya dengan senang hati dan dengan rasa bangga saya akan menjawab pertanyaanmu itu kalau kamu tidak potong. Silakan. Karena saya potong karena tadi lucu ada kata hari. Oke. Ketawa jahat deh. Lanjut. Silakan. Jawabanmu mana?
Oke, semoga kamu bisa lebih sportif. Saya menjelaskan, kamu tidak potong. Nanti kalaupun itu tidak sampai kepada Enggak, otakmu, kaget aku karena kamu mengatakan jawaban saya itu, pertanyaanmu itu pertanyaan yang sangat sulit. Karena saya menjawabnya dengan mengatakan hitungan waktu itu memang ditentukan oleh matahari dan bulan, dan kau mengatakan itu adalah pagan. Nah sekarang ketika kau memberikan narasimu, belum apa-apa sudah menyinggung kata hari. Yang mana yang panci bolong di sini? Ayo, jangan kau sebutkan matahari dan bulan, karena itu kau katakan jawaban yang salah. Pertanyaanmu sulit, pertanyaan saya sederhana. Saking sederhananya saya ulang lagi. Apa yang menjadi tolok ukur penentu waktu di dalam agama Kristen? Jawab. Oke. Pertanyaanmu adalah apa yang menjadi penentu waktu dalam Kristen, betul? Ya, yes. Dalam waktu itu ada detik, jam, ada hari, ada minggu, ada bulan. Yang menjadi penentu, yang menjadi penentu. Oke, saya Yang jawab. menjadi penentu waktu tadi itu apa? Saya belum selesai ngomong loh. Saya belum selesai ngomong. Ilmu falak gambarnya. Nggak apa-apa. Loh, kamu Juma, kalau Yang kamu menjadi ketawa penentu, bentar Juma. yang Iya, menjadi bentar. penentu detik, jam, hari, minggu itu apa? Itu loh pertanyaan saya. Iya, saya apa? kan jawab. Kalau kamu ketawa, saya maklum. Tapi setidaknya Mana dengarkan jawabannya? saya. Gitu aja muter-muter. Hari, Iya, saya mau jawab. detik, jam. Yang saya tanya, Kamu apa kan yang bicara- menjadi penentu detik, jam, menit, hari, bulan, tahun di Kristen kalau bukan bulan dan matahari? Silakan. Kamu kan bicara waktu Juma, maka dalam bagian waktu itu ada hari Juma. Sudah saya tanya samamu, untuk menentukan 1 hari, 2 hari itu apa tolak ukurnya? Jawab. Kamu tadi bicara waktu Juma, maka jawaban saya adalah hari. Kamu bilang kamu dalam imanmu bulan. Saya bilang dalam Hari iman itu, Kristen. dengar. Untuk menentukan 1 hari, 1 detik, 1 menit, 1 jam itu apa tolak ukurmu? Pertanyaanmu tadi Zuma supaya nggak tidak bisa. geser-geser. Bukan. Ternyata pertanyaanku Hari. yang berat. Dia Loh, nggak bisa saya jawab. Saya jawab hari Allahu loh. Akbar. Kalau saya tidak Ternyata bisa kamu jawab yang Juma. oleng. Nah, Oke. sekarang apa jawabanmu? Apa jawabanmu? Apa yang menjadi penentu detik, menit, jam, hari, bulan, tahun di Kristen kalau bukan bulan dan matahari? Jawab. Tadi pertanyaanmu apa yang menjadi penentu dalam waktu? Maka saya jawab hari. mati nih. Bentar dulu, bentar. Mati Saya nih. jawab hari. Kalau kamu bilang saya tidak bisa menjawab, Apa yang menjadi kalimat yang penentu sehingga kamu mengatakan ini 1 hari, ini 2 hari, ini 1 bulan, ini 1 tahun, ini 1 tahun? Apa yang menjadi penentunya? Oke, saya jawab. Oke, Saya tapi jawab. tidak menjawab. Kamu diamlah, diam. Iya, saya diam. Kalau saya tidak bisa jawab, saya diam. Itu namanya nggak bisa jawab. Ya. Tapi saya Kamu bernarasi, tidak menjawab, kamu mengeluarkan. cuma ngoceh. Hari itu bagian dari waktu Juma. Maka saya jelaskan hari ini apa? Hari ini kau tentukan bahwa dia 1 hari itu apa? Tolak ukurmu apa? Pertanyaanmu jangan merembet kemana-mana. Pertanyaanmu tadi ada. Nggak bisa jawab dia, nggak bisa jawab Guru. Bukan nggak bisa jawab. Saya bilang hari. Saya bilang bisa hari. jawab. Dengerin. Saudara, dalam kitab saudara, Kejadian. Anda Bentar. bertanya, Dalam dengar, bentar dulu. dengar. Kejadian Anda 1. Anda bertanya, bagaimana umat Islam bisa menentukan bulan puasa, bulan Syawal dan seterusnya? Saya katakan tolak ukurnya itu adalah bulan. Bulan. Saya jawab hari. Al-Quran surah Yunus misalnya. Nah sekarang saya tanya balik samamu, kalau kau katakan bahwa penentu waktu dalam Islam itu menurut hitungan bulan dan matahari, kau katakan itu pagan, oke, berarti kamu tidak mengikuti bulan dan matahari. Sekarang kalau bukan bulan dan matahari, pertanyaan saya, untuk menentukan waktu di Kristen itu apa tolak ukurnya? Jangan kau katakan detik, menit, jam. Itu namanya bahlul. Itu namanya kan bohong. tadi Yang saya tanya samamu adalah, selain bulan dan matahari sebagai penentu waktu dalam Islam, ternyata di Kristen ada penentu waktu untuk Kristen. Apa yang menjadi penentu waktu di Kristen? Kalau bulan matahari kan bukan. Hari. Hari. Hari itu dari matahari atau bukan? Oke. Nah, saya jelaskan biar apa tanya ini dulu. hari. Hari itu dari Kamu lihat dari diamlah. matahari atau bukan?
Kamu makanya biar saya jawab, kamu diam. Ku tanya dulu. Jangan hari itu, jangan kayak anak kecil gitu loh. Hari itu dari hari Senin berubah hari Selasa, Rabu, itu bergesernya matahari atau bukan? Nah, makanya biar saya jawab, kamu diam. Oke, silakan. Oke, nah gitu dong. Jadi ketika saya mengatakan tentang hari, Tuhan menciptakan langit dan bumi dalam 6 hari. Inilah pertama dikatakan Tuhan, bukan detik, juga bukan bulan, hari. Di mana hari ini timbul karena Tuhan melakukan pemisahan antara siang dan malam. Gelap itu dikatakan malam, siang itu dikatakan terang. Terjadilah hari. Itulah ciptaan Tuhan, hari. Nah, kemudian kalau kamu bilang bulan, bentar. Kalau kamu bilang bulan itu ada setelah manusia mengalami peradaban. Terjadilah tanggal, bulan, dan tahun, termasuk tahun Masehi. Oke? Nah, karena dalam iman Kristen itu yang dikatakan Alkitab pertama adalah hari, maka saya jelas mengatakan imanmu itu sama dengan orang yang menyembah matahari. Engkau pagan. Pertanyaan saya, apa yang menjadi tolak ukur waktu di Kristen? Hari itu siang dan malam. Satu hari itu ditentukan oleh matahari atau tidak? Karena Tuhan memisahkan gelap dan jangan kau bawa-bawa Tuhan, Cak Ayu. Kalau yang kau katakan, diam. Bentar, saudara, kalau kamu diam, jangan bawa-bawa Tuhan, kamu yang ciptain matahari siapa? Bulan yang kau sembah. Diam. Siapa yang ciptain? Diam Kamu dulu. jangan bawa-bawa Tolong di-mute Tuhan. dulu. Tolong di-mute dulu, saudara Kristen yang so tahu yang bahlul ini. Kalau kamu membawa Tuhan dalam hitungan hari, lul, di dalam kitabmu lul, 2 Petrus 3 nomor 8 lul, satu hari bagi Tuhan itu 1000 tahun bagi dunia. Kucluk, bahlul, tuyul. Yang saya tanya manusia bukan Tuhan, kampret. Yang saya tanya lul, yang saya tanya saudaraku yang bahlul, yang saya cintai karena bahlulnya, saya tidak tanya waktu bagi Tuhan. Yang saya tanya waktu bagi Karisteng. Apa yang menjadi tolak ukur bagi Karisteng untuk menentukan waktu? Jangan kau bawa Tuhan. Tuhan, satu hari bagi Tuhan 1000 tahun bagi manusia. Saya tidak tanya itu, bahlul. Karena satu hari dalam manusia cuman 24 jam, tuyul. Yang saya tanya bagi kamu, bagi Kristen, menghitung waktu jam 1, jam 2, jam 3, jam 4, jam 5 sampai kembali ke jam 1, itu apa tolak ukurnya? Sendal jepit, panci bolong, atau apa? Jangan kau bawa Tuhan. Baik. Habis itu menjelaskan udah kemana-mana. Jadi teman-teman, jangan panas dong. bukan saya panas, saya diskusi dengan orang bahlul kayak gini jadinya. Silakan. Udah gue bilang, ada nggak yang bisa menggantikan aku? Soalnya aku nggak bisa berdiskusi dengan manusia tanpa otak. Silakan. Udah, saya bisa ngomong. Ya silakan. Saya simpulkan sekali lagi ya. Saya simpulkan, kalau kau tidak menjawab dengan benar, saya bungkus kau, buang kau ke jamban. Pertanyaan saya, ketika di Islam hitungan waktu, menit, hari dan seterusnya itu berdasarkan matahari dan bulan, dan Anda katakan itu pagan, lantas Anda membawa kemudian Tuhan menciptakan 6 hari, hari ke-7 istirahat. Saya tidak bisa ditipu dengan itu. Paham kau? Di dalam kitabmu sendiri 2 Petrus 2 2 Petrus 3 nomor 8 dikatakan, satu hari bagi Tuhan 1000 tahun bagi manusia. Jangan kau bawa hitungan hari manusia keluar Tuhan. Yang kutanya, hitungan hari di dalam Kristen itu menggunakan apa? Matahari kagak, bulan kagak. Lalu apa yang kau pakai? Sempak bolong. Kau tidak menjawab ini, ku sempak kau. Ini baru berat. Kalau pertanyaanmu tadi itu cemen. Nah, jawab. Nah, ada bilang kalender juga lihat bulan dan matahari. Ayo, ini susah si Ameng ini, Ameng. Iya, nggak apa-apa. Kamu diamlah, gantian silakan. Ya. Silakan Kalau kamu mengatakan saya tidak menjawab, atau kamu memang menggeser narasi supaya tidak kelihatan sisi kebetulanmu, monggo.
Tapi kalau kamu bilang saya tidak menjawab hari adalah bagian dari waktu, maka kamu mengatakan dalam imanmu itu bulan. Saya mengatakan dalam iman Kristen itu hari. Kamu kaitkan kepada iman Kristen dalam penentuan waktu itu apa? Saya jawab hari. Sekali lagi saya jawab hari. Kamu bilang imanmu Nah, bulan. sekarang saya tanya. Oke, sebentar, hari bro. itu dengar. Hari itu Kualitas ditentukan gurunda dengan begini. Justru Nggak bisa yang saya sportif. tanya. Cara framing, botol, padahal dia yang menggeser narasi. Justru ketika Anda menjawab hari itu sama dengan jawaban saya. Karena untuk menentukan kemudian awal hari puasa dan akhir hari puasa itu adalah bulan. Sekarang Anda mengatakan itu salah. Oke, sekarang untuk menentukan satu hari itu yang menjadi penanggalannya apa selain matahari dan bulan? Ayo, jawab. Bagaimana Anda bisa mengatakan hari Senin, hari Selasa, hari Rabu kalau bukan matahari dan bulan menjadi penanggalannya? Silakan. Oke, saya jawab. Tadi sebenarnya saya sudah menjawab. Dari mana jawabannya? Begitu Tuhan memisahkan siang dan Tuhan malam. itu satu hari baginya 1000 tahun bagi manusia. Kita tidak bicara tema. Kita tidak bicara. Remas Dengerin. itu. Kita tidak Betul. bicara jumlah tempo. Remas itu mulutmu. Ingin ku beremas, ku masukkan dedak satu karung ke mulutmu. Ingin rasanya. Saya sedang bertanya, apa yang menjadi tolak ukur adanya hari, adanya bulan, adanya tahun di Kristen? Jangan kau bawa-bawa Tuhan. Tuhan sehari bagi Tuhan itu 1000 tahun bagi kamu, kampret. Ingin ku cekil lehermu. Udah. Betul lah. Boleh saya ngomong ya. Udah turunin. Kamu ternyata Turunin kalah host. cuma. Kamu. Iya, saya kalah. Kau menang. Udah, kau menang. Menang dalam kebotolan dan kedongok, kebahlulan dan kekafiranmu. Laknatullah. Neraka menunggumu. Udah kau. Padahal Bunda, Tuhannya bulan ke-6 datang pakai Gabriel, bulan ke-6. Gak bisa, gak ada jawaban itu, gak ada. Orang dongok cuman menyakiti hati orang Kristen nanti sama dia. Kristen apa dia tadi? Nah, itu saudara kita aja mengatakan kalender. Kalender ditentukan matahari dan bulan. Gimana? Itu Kristen Kristen apa itu? Pemakan Kristen sendal apa? jepit. Nggak tahu dia, Bang. Oke, dia bilang nih kawan-kawan. Allahu Akbar. Saya baca. Tadi Kristen saya kami ibadah kan, dulu, silakan. Yang naik Kristen cerdas lah, jangan buat malu Kristen yang naik ya. Silakan Tison mungkin bisa jawab Tison. Hai, Tison. Ya baik, brother. Ya, kalau kami kan patokan kalender. Ya.